Lovers, ketemu lagi ya, masih dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan materi pemeriksaan pajak. Di pertemuan atau di sesi sebelumnya yang sudah kita bahas adalah overview pemeriksaan pajak. Artinya kenapa sih WP itu harus diperiksa, kemudian apa yang mendasari pemeriksaan, ya, sampai pada WP memiliki hak dan kewajiban dalam rangka pemeriksaan, pemeriksa pun juga demikian. Tapi kali ini sebelum masuk pada hak dan kewajiban pemeriksa, hak dan kewajiban wajib pajak yang diperiksa, kita akan coba masuk lebih jauh dulu ya, agak lebih spesifik lagi. Sebenarnya apa sih yang mendasari dilakukannya pemeriksaan, kemudian dasar pemikiran apa yang melingkupi itu semua ya. Oke, kita akan coba bahas. Jadi pemeriksaan itu antara lain disebabkan oleh laporan SPT yang menyatakan lebih bayar, laporan SPT yang menyatakan rugi, kemudian pada saat pencabutan NPWP ya. Masih ada beberapa, tapi kita coba fokuskan kepada 3 hal ini dulu supaya bisa lebih matang hal-hal apa yang mendasari dilakukannya pemeriksaan oleh Fikus yang umumnya terjadi gitu ya. Oh ya, satu lagi adalah risiko pemeriksaan. Oke, risiko pemeriksaan ini mutlak adalah haknya Fiskus. Ini adalah dari WP sendiri, kemudian ini juga dari WP. Yang dimaksud dari WP gimana? Bahwa laporan SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak menunjukkan lebih bayar, kemudian menunjukkan lagi rugi, SPT-nya lebih bayar, SPT-nya rugi. Kemudian WP mengajukan pencabutan NPWP, dalam artian pencabutan NPWP bukan untuk orang yang sudah meninggal ya, tetapi untuk badan. Untuk OP diperiksa juga enggak? Ya, tapi orang pribadi tidak bisa melakukan pencabutan NPWP sepanjang masih hidup ya. Karena NPWP orang pribadi melekat sepanjang hidup ya. Oke. Kemudian risiko pemeriksaan gimana? Ini adalah mutlak otoritasnya Fiskus. Fiskus menentukan tinggi rendahnya risiko pemeriksaan WP. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu dulu. Apa sih yang mendasari kok lebih bayar itu diperiksa ya? Kok rugi itu diperiksa ya? Kalau kita bicara prosedur pemeriksaan, kemudian hasil pemeriksaan itu masih nanti dan bisa dilogikakan, bukan dilogikakan, artinya itu masih bisa dibahas. Tapi yang paling penting di sini adalah kita memahami dulu, kita memahami apa yang melingkupi kenapa kok lebih bayar diperiksa, itu jauh lebih penting. Kenapa? Supaya kita paham ya, supaya kita paham ketika kita melakukan pelaporan SPT dan SPT-nya ada dalam kondisi yang lebih bayar atau rugi, ketika satu saat kita diperiksa, kita sudah tahu kenapa kok diperiksa, karena memang itu adalah menjadi dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh Fiskus. Frame-nya, logikanya adalah gini, kalau wajib pajak melakukan lebih bayar dan melaporkan SPT-nya lebih bayar, artinya yang dimaksud dengan lebih bayar adalah bahwa berdasarkan laporan tersebut WP melakukan pembayaran ke negara dengan jumlah yang melebihi apa yang seharusnya dibayar, apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab WP dibayar lebih. Terjadi kelebihan pembayaran yang uangnya masuk ke kas negara. Jadi yang dimaksud lebih bayar gimana? Lebih bayar ke kas negara lewat apa? Lewat pembayaran pajak yang sudah dilakukan oleh WP, baik periodenya adalah masa pajak atau periodenya adalah tahun pajak ya. Intinya bahwa si WP, wajib pajak, melakukan pembayaran yang kelebihan bayar, gampangnya gitu ya. Kelebihan bayar misalnya gimana? Misalnya harusnya WP cuma bayar 100, tapi faktanya si WP bayarnya 110. Kok bisa? Bisa saja ya. Dimungkinkan terjadi kesalahan, dimungkinkan terjadi salah hitung, bisa saja yang pada akhirnya at the end SPT-nya menyatakan lebih bayar ya. Sehingga atas laporan SPT yang WP-nya menyatakan lebih bayar,
menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan. Lagi-lagi kembali tidak mutlak selalu harus ya, tetapi kembali kepada apakah Fiskus akan melakukan itu, apakah periode itu sudah ditentukan oleh Fiskus, kita nggak tahu. Tapi yang paling kita pahami adalah ketika SPT kita menyatakan lebih banyak, potensi diperiksa itu ada ya. Di pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya maksud saya katakan bahwa tidak ada yang menjamin dilakukannya pemeriksaan kapan dan karena apa. Jadi mempelajari atau memahami pemeriksaan pajak adalah penting buat kita, sehingga kita tahu risiko-risiko mana nanti yang kita akan bisa dapat dari pemeriksaan itu ya. Jadi kita memahami dulu posisi kita di mana, kan, baik WP badan maupun WP OP. Kita batasi di WP badan dulu aja ya. Kalau SPT-nya menyatakan lebih bayar ya, seperti contoh di sini tadi dia menyatakan lebih bayar, itu bisa menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan. Kok lebih bayar kita diperiksa ya? Kan itu uang kita ya, betul ya. Uang itu adalah uangnya WP. Tapi ketika WP menyatakan lebih bayar, berarti di sini bahasanya adalah uangnya WP ada di dalam kasnya negara. Logikanya demikian ya. Ada di dalam kasnya negara. Ketika WP mengajukan kompensasi atau restitusi, tidak serta-merta itu bisa keluar dengan prosedur yang sangat sederhana ya. Kenapa? Karena ketika dilakukan itu permohonan pengembalian atau restitusi atau kompensasi akan menjadi critical point-nya Fiskus gitu. Emang benar ya lebih bayar? Emang benar ya kelebihan ke kas negara? Itu frame berpikir yang sangat sederhana dan harus kita pahami bahwa ketika kita melakukan itu adalah haknya Fiskus untuk mengkonfirmasi atau memverifikasi tepatnya. Memverifikasi dalam bahasa yang sederhana, emang iya betul lebih bayar? Coba dong dilihat ya. Coba dong kita sama-sama buktikan bahwa itu memang lebih bayar. Dan pembuktian itu adalah lewat pemeriksaan tadi ya. Sehingga kalau dia lebih bayar, tidak serta-merta dan tidak segampang itu melakukan permohonan restitusi. Ada prosedurnya, ada. Apakah itu hak WP? Betul. Tetapi tidak serta-merta langsung dikeluarkan. Bisa jadi pemeriksaan dulu ya. Oke, kemudian dengan WP melaporkan di SPT-nya adalah rugi. Gimana kalau SPT-nya rugi? Iya, sama juga. Kok diperiksa ya rugi? Padahal kenyataannya kita emang benar-benar rugi loh. Misalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kalau memang kenyataannya WP itu benar-benar rugi, kan bisa dibuktikan. Kenapa kok Fiskus kalau rugi itu diperiksa? Iya, seharusnya logikanya atau secara umum gitu ya. WP WP melakukan pembayaran pajak. Tapi ketika rugi maka tidak bisa ada dong pembayaran pajak, nggak ada uang yang masuk ke negara karena pembayaran pajak. Artinya mengurangi pendapatan negara. Hal ini menjadi critical point-nya si pemeriksa. Hal ini menjadi critical point-nya Fiskus. Emang benar ya rugi? Sepanjang WP melakukan pelaporan dengan sebenar-benarnya, ya nggak perlu worry. Tapi artinya yang perlu dipahami ketika WP melaporkan SPT-nya rugi, ya nggak usah panik kalau kita diperiksa. Kenapa? Karena adalah hak dan kewajibannya Fiskus sebagai regulator memverifikasi apakah benar seorang WP atau WP badan itu benar-benar rugi. Ya, karena kenapa? Dengan rugi itu negara tidak mendapatkan potensi penerimaan pajak. Kemudian dengan pencabutan NPWP. Kenapa ya kok pencabutan NPWP itu diperiksa ya? NPWP di sini dalam artian badan. Kenapa? Karena orang tadi, kalau orang satu NPWP seumur hidup dia. Ya, sepanjang dia menjadi warga negara Indonesia dia akan punya NPWP. Okay. Oh, kalau diperiksa kenapa ya? Iya, karena ketika dia melakukan badan ya, ketika badan melakukan pencabutan NPWP berarti entitas tersebut dibubarkan. Ya, diperiksa dulu, benar nggak? Itu haknya si WP, nggak apa-apa. Fiskus tidak melakukan pelarangan jangan nggak boleh diperiksa gitu, nggak boleh dicabut NPWP-nya, enggak. Itu adalah pertimbangannya si WP tersebut ya. Tetapi yang menjadi penting adalah ketika WP melakukan pencabutan NPWP dipastikan dulu tidak memiliki hutang pajak. Itu sih yang paling penting. Jadi kenapa pencabutan NPWP diperiksa? Karena untuk memastikan tidak ada hutang pajak yang belum dibayar oleh WP ketika nanti NPWP-nya dicabut ya. Kemudian risiko pemeriksaan mutlak ada di Fiskus ya. Kita ada di dalam kriteria mana? Pembahasan selanjutnya akan kita bahas. Ya, saya rasa untuk dasar pemeriksaan itu cukup ya, sampai di sini cukup clear kenapa LB, kenapa rugi, kenapa LB kok diperiksa, kenapa rugi diperiksa, kenapa kok pencabutan NPWP diperiksa. Supaya kita mempunyai pemahaman yang fundamental bahwa
itu diperiksa. Sehingga kalau kita ada dalam kondisi WP yang lebih bayar dan rugi, kemudian mau melakukan pencabutan, hal-hal pemeriksaan menjadi pertimbangan kita juga. Ya, oke, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.